Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Muhammad Irfai MPD, JGP SMP Negeri 2 Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Angkatan ke-7, kelas 71. Tujuan aksi nyata modul 2.3 mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Berikut video rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan berpikir coaching alur tilta dengan 3 bagian di dalamnya, yakni praktek pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Coaching pra-observasi, supervisi klinis, coach atau supervisor Muhammad Irfai MPD, Kuci atau yang disupervisi Munawar SPD, guru pengampu IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumuna tahu ya untuk apa Bumuna hari ini saya suruh untuk memenuhi saya? Tahu Pak, untuk coaching? Iya. Kita akan membahas tentang observasi yang akan saya lakukan pada saat Bumuna mengajar, dan di sini kita akan membicarakan pra-observasi. Jadi sebelum saya nanti mengobservasi, saya ingin tahu hal apa yang saya ketahui dari Bumuna. Pada pembelajaran kali ini, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan Bumuna sampaikan di kelas nanti? Ya, di kelas 7 untuk mata pelajaran saya yaitu pelajaran IPS. Nanti kami sudah akan masuk ke konten tentang pelangkaan. Tujuan pembelajaran kami adalah bagaimana peserta didik itu mampu membuat langkah-langkah untuk pencegahan kelangkaan sumber daya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bumuna sampaikan tadi, bagaimana cara mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran yang akan Bumuna sampaikan tadi. Untuk mengukur capaian dari peserta didik apakah sudah memenuhi tujuan pembelajaran atau belum, kami menggunakan penilaian kinerja Pak. Karena kebetulan nanti akan menggunakan model pembelajaran group investigation. Berarti nanti Bumuna akan melakukan penilaian kinerja ya? Penilaian kinerja. Terus apakah Bumuna sudah mengetahui apa kekuatan yang dimiliki oleh Bumuna dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kekuatan yang saya miliki karena saya sudah mempersiapkan mulai dari modul, kemudian dari skenario nya nanti ketika nanti di kelas, dan juga tidak lupa ada media pembelajaran juga sebelum anak-anak diskusi. Jadi Bumuna sudah mempersiapkan yang akan disampaikan nanti, baik itu modul, terus bagaimana dengan penguasaan materi? Penguasaan materi saya juga sudah persiapkan. Baik, berarti Bumuna sudah mempersiapkan betul-betul bagaimana penguasaan materinya, modulnya, kerangkanya, dan hal-hal yang ingin disampaikan tadi. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi, kalau dilihat dari skala angka 1 sampai 10, kira-kira selama ini yang sudah Bumuna laksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu keberhasilannya sudah sampai pada angka berapa yang selama ini Bumuna alami? Kalau saya boleh menilai sendiri 1 sampai 10, saya ada di angka 7 Pak. Iya, pada angka 7 ya. Kira-kira apakah tidak ada ingin meningkatkan nilainya, misalnya berapa gitu, apakah tetap pada angka 7 saja? Tentu saja ingin ditingkatkan Pak. Iya. Berapa ya kira-kira yang ingin dicapai nanti Bumuna, meningkat sampai angka berapa? Kalau bisa mungkin sampai angka 9. Jadi sudah skala yang ingin dicapainya adalah 9. Apakah ada hambatan-hambatan atau kemungkinan dari pencapaian tujuan pembelajaran sudah ditetapkan oleh Bumuna tadi? Hambatan-hambatannya yang saya rasakan itu dari peserta didik Pak. Ada sebagian peserta didik itu yang kurang antusias dalam kegiatan grup diskusi, diskusi kelompok. Jadi berarti ada anak-anak
yang kurang antusias dalam berdiskusi kelompok. Kira-kira solusinya pembelajaran. Terus bagaimana solusinya Bu Muna untuk mengaktifkan anak-anak yang dalam kelompok yang kurang aktif tadi? Saya menggunakan model pembelajaran group investigation Pak. Jadi anak-anak berdiskusi dalam kelompok itu dan kelompoknya itu heterogen. Ada anak-anak yang aktif dan anak-anak yang kurang aktif tadi. Dan tadi menggunakan penilaian antar teman juga sehingga anak-anak itu saling menilai antar temannya. Kalau dinilai teman sendiri kan ada rasa tanggung jawab gitu untuk supaya saya bisa aktif gitu. Iya, baik. Jadi itu yang ingin dikembangkan oleh Bu Muna untuk mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran tersebut. Karena pengembangan apa yang ingin dilakukan oleh Bu Muna untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif dalam kelompoknya atau dalam kelas tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi anak-anak atau peserta didik dalam kelas itu saya menggunakan model pembelajaran group investigation atau investigasi kelompok, bisa juga dengan diskusi kelompok namanya. Dan dalam kelompok itu peserta didiknya itu heterogen Pak anggotanya. Jadi ada yang aktif dan ada yang kurang aktif, sehingga bisa saling melengkapi. Kemudian di dalam kelompok itu nanti ada penilaian antar teman. Nah, satu kelompok bisa menilai temannya dari skala 1 sampai 4 misalkan. Teman satu kelompoknya itu berapa partisipasinya. Jadi ini untuk memotivasi anak-anak juga supaya lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok itu. Semua anak terlibat ya? Betul. Iya, jadi gitu ya. Terima kasih. Kemudian untuk berapa pertemuan ya Bu Muna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tadi? 2 pertemuan, setiap pertemuan itu 2 jam pelajaran. Iya, jadi kan 2 kali 2 jam pelajaran. Jadi Bu Muna membutuhkan 4 jam pembelajaran. Iya, baik. Kemudian apa komitmen Bu Muna untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Komitmen saya mempersiapkan dulu sebelum ini pembelajaran, kemudian setelah mempersiapkan modulnya saya terapkan di kelas dengan skenario-skenario yang sudah saya rencanakan itu saya terapkan semua skenario-nya. Berarti Bu Muna akan melaksanakan semua skenario yang sudah ditulis dalam modul itu ya? Iya. Baik. Terus siapa saja yang terlibat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya sendiri selaku guru magang, kemudian FAI dan jelas itu sebagai coaching untuk observer ya. Terus tambah siswa ya? Ya, baik. Jadi tindak lanjutnya bagaimana ya? Setelah kita berbicara pada hari ini untuk membicarakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Bu Muna dalam pembelajaran yang akan datang. Tindak lanjutnya langsung nanti praktik di kelas melaksanakan pembelajaran tentang konten kelengkapan ini dan nanti di akhir dengan refleksi. Baiklah, ya terima kasih Bu Muna sudah mau saya observasi, saya coaching pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan nanti ada lagi setelah observasi yang saya lakukan di kelas Bu Muna nanti akan ada pasca observasi kita ketemu lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat pertemuan terakhir kemarin kita membahas
terjadi karena apa? Karena Ya, sumbernya terbatas. apa? Kaila. Karena sumber Apa yang terbatas nak? masalah ekonomi. Sumber daya yang terbatas tidak dapat Diperbarui. diperbarui, sementara jumlah kebutuhan manusia Semakin menurun. semakin bertambah. Oke. Jadi kita ingat kembali, kecelakaan itu terjadi karena sumber daya
Kemudian setelah menentukan jenis kelangkaannya, kalian tentukan apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu. Dari sebenarnya faktor hal yang mempengaruhi, menyebabkan. Terus dijawab, iya. Dari artikel yang kalian baca ya, bukan karangan. Apa saja dampaknya? Dampaknya itu bisa disebutkan juga dalam artikel ini, atau kalian kalau tidak disebutkan kalian berpikir sendiri, berdiskusi kira-kira nanti dampaknya kalau terjadi kelangkaan seperti ini dampaknya apa. Dan yang terakhir yang penting sekali yaitu apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan mencegah supaya tidak terjadi kelangkaan seperti dalam artikel ini. Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil? Membaca bersama karena kalau ada istilah-istilah juga yang tidak kalian pahami bisa ditanyakan. Seperti di artikel yang keempat itu SKK itu singkatannya satuan kerja khusus. Ini Apa saja dampak yang terjadi akibat kelangkaan tersebut? 1. Harga barang meningkat. 2. Produksi menurun. Bagaimana ide kalian untuk mengatasi kelangkaan yang
dalam artikel tersebut. 1. Mengelola sumber daya alam dengan benar. 2. Melakukan kebijakan subsidi minyak goreng. 3. Mencari sumber daya pengganti. 4. Mengganti dengan memanggang dan merebus mengganti minyak dengan tiga makanan. Boros, jangan boros-boros pakai minyak goreng ya. Misalkan, buset, goreng nugget 1, tapi minyak gorengnya 1. Nah, itu contoh. Itu satu contoh yang bagus dari Hafiza. Tepuk tangan untuk Hafiza. Pembelajaran kali lagi, pembelajaran kita ini menjadi contoh juga ya untuk pembelajaran. Pembelajaran tanya bagaimana sudah bisa didengar ini? Bagaimana sudah bisa mengerti? Sudah, terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi silakan ditutup. Terima kasih. Tanya dulu ada pertanyaan tidak? Iya, dipresentasi hari saya. Kita di sini tujuannya belajar. Caca, kamu boleh nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvan Falangi, Angelita Berna Ardelia, Nazwa Alkafunisa, Berarfitra Riko Prayudi, dan Robi. Kami mendapatkan artikel yang berjudul Krisis Air Bersih di Kampung Aku, Muara Baru, Warga Bisa 3 Hari Nggak Mandi, dari kompas.com, penerbit tanggal 28 bulan Januari 2023. Kami telah berdiskusi lembar kerja kelompok. Yang pertama akan dibacakan oleh Riko Prayudi. Yang keras, semua yang keras. Jenis-jenis kelangkaan apa yang terjadi dalam praktiknya berita tersebut. Kelangkaan sumber daya alam. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan yang terjadi dalam artikel tersebut? Tumpukan sampah mengapung di permukaan air, tepat di bawah kawasan, sampah plastik, botol kemasan, kayu-kayu, hingga sampah organik terlihat memenuhi permukaan air. Prinsip sampah yang terjadi akibat kelangkaan tersebut, air, berat cara mandi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Bagaimana ide kalian untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi dalam artikel tersebut? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Perbanyak mengirit air. 3. Membuat pembatasan agar limbah ikan tidak mengalir ke rumah warga. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Siapa tahu ada yang dari kelompok lain untuk mempertanyakan tentang diskusi kelompok kami tadi. Jadi yang tidak tahu, kampung Muara Baru itu dia hidupnya di atas laut. Kan kita tahu ya Jakarta itu nanti 2030 diperkirakan akan tenggelam karena permukaan laut akan semakin meningkat. Nah, ini salah satunya kampung Muara Baru. Jadi mereka ini hidup di atas permukaan laut. Ada rumahnya itu harus rumah panggung seperti ini. Nah, makanya terjadi krisis air bersih di sana. Ada suara selain apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Andika, Fakti, Isa, Ida, Cindy, ada kapasitas. Ada kerja kelompok. Jenis kelangkaan apa yang terjadi dalam aktivitas kelangkaan
Coba dibedakan dulu judulnya, teman-teman sudah tahu kan artikel kalian. Keras. Jangan ditutupi. Indonesia masih kekurangan awal 30.000 spesialis. Satu, kecelakaan apa yang terjadi dalam artikel cerita tersebut? Kecelakaan tenaga kerja. Dua, apakah faktor karena terhalang biaya, karena ilmu jam hidup, spesialis harus membutuhkan waktu utama. Kemudian cara presentasinya dengan bahasa yang baik bagaimana? Dari diskusi kelompok tadi, kalian masing-masing mendapatkan satu artikel yang membahas tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan yang terjadi di Indonesia itu jenisnya beragam. Bisa tadi kita lihat dari kelompok yang berdiskusi, ada kelangkaan yang terjadi karena kelangkaan sumber daya alam. Kemudian kelompok 3 tadi kelangkaan kenapa? Tenaga kerja. Jadi bukan kelangkaan tenaga kerja itu maksudnya bukan tenaga kerjanya yang kurang, tapi tenaga kerja yang kompetensinya yang dibutuhkan itu yang kurang. Contohnya apa? Tadi dokter spesialis. Contoh lain misalnya dosen di perguruan tinggi atau insinyur, itu masih kurang di Indonesia. Itu contoh dari kelangkaan tenaga kerja. Ada lagi tadi kelompok yang membahas tentang kelangkaan modal. Modal kemarin itu bukan hanya soal uang, modal juga bisa berupa bangunan, apalagi peralatan kerja dan juga mesin. Contohnya di kelompoknya salsa. Iya benar ya, kelompoknya salsa dan kelompoknya ada. Terjadi kelangkaan apa nah di artikelmu? Kelangkaan mesin bor. Mesin bor yang dibuat untuk menggali tanah untuk mendapatkan minyak. Nah, gimana kalau modalnya itu kurang, mesinnya kurang, sehingga bisa terjadi kelangkaan minyak bumi. Ini ada kesalahan ya, kesalahan utama. Minyak bumi itu bukan bahan dasar minyak goreng. Minyak goreng berasal dari kelapa sawit. Kalau minyak bumi nanti menghasilkan yang kita sebut bensin. Ada solar, pertalite, pertama. Kalau bornya saja yang untuk menggali minyak buminya itu kurang, bisa dibayangkan akan terjadi kelangkaan BBM. Pernah lihat di SPBU panjang sekali antrean terkenal. Nah, itu berarti terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Terus tadi ada juga yang kelangkaan kemampuan kewirausahaan. Namanya siapa? Caca. Kira-kira kenapa terjadi kelangkaan kewirausahaan? Caca, apa yang menyebabkan kelangkaan kewirausahaan? Menurut kelompokku tadi hasil diskusinya apa di? Kenapa kok kita itu masih kekurangan pengusaha? Indonesia masih kekurangan pengusaha, sehingga banyak mahasiswa itu yang menganggur karena mengandalkan mencari pekerjaan di kantor, tidak bisa membuat lapangan pekerjaan. Kewirausahaannya kurang, jiwa kewirausahaannya kurang. Kenapa itu kira-kira? Penyebabnya apa tadi? Karena apa? Belum ada pelatihan untuk bagaimana menjadi wirausaha yang baik, itu masih jarang. Kalaupun ada itu jumlahnya terbatas dan juga ada biayanya. Ya, kemudian kenapa kok tidak semua orang bisa jadi pengusaha? Mungkin banyak yang pengen,
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Laren yang saya hormati, Ibu Sumira SPD selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-7 yang saya hormati, dan Bu Munah rekan saya yang sudah saya observasi pembelajarannya tadi di kelas. Di sini saya akan melakukan wawancara atau observasi pasca pembelajaran di kelas tadi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Munah. Kita bertemu lagi di sini setelah kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas tadi. Bu Munah tentunya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hasil dari refleksi yang sudah saya lakukan. Jadi kita sekarang bertemu, tentunya punya tahu ya. Kita untuk ini kan melakukan refleksi pembelajaran. Betul. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita harus melakukan refleksi. Kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Munah laksanakan itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Kalau dipresentasikan itu kira-kira 90%. Alhamdulillah. Jadi sudah bagus ya, tercapai 90%. Jadi menurut Bu Munah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan Bu Munah mempunyai kekuatan. Apakah kekuatannya sudah dimiliki oleh Bu Munah membantu dalam pelaksanaan pembelajaran? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Jadi kekuatannya sudah membantu ya. Kalau dihitung pakai skala angka, misalnya angka 1 sampai 10, kira-kira pencapaiannya berapa ya Bu Munah? Kalau pernah kemarin kan 7. Kalau Iya. setelah itu ternyata ada peningkatan, Pak. Kira-kira peningkatannya sekarang di 9. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan harapan Bu Munah kemarin ya. Bu Alhamdulillah. Munah ingin meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran sampai angka 9. Ya baik. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Munah sudah tercapai, mencapai peningkatan pada angka 9. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian apakah ada hambatan-hambatan di dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Munah tadi? Masih ada, Pak. Jadi hambatannya itu masih ada anak-anak yang belum aktif 100%. Kan metodenya group investigation atau diskusi. Masih ada anak-anak itu yang menunggu temannya, tidak mau mengungkapkan pendapatnya sendiri gitu, Pak. Iya, jadi masih ada anak-anak sebagian ya, Baik, sebagian kecil yang masih belum aktif dalam pembelajaran seperti yang sudah Bu Munah lakukan tadi. Iya. Kemudian kira-kira ada solusi nggak untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, saya akan coba terus memotivasi anak-anak dalam supaya lebih aktif itu, supaya mereka itu pede mengungkapkan pendapat mereka dalam diskusi. Ya. Berarti memotivasinya ya. Iya. Jadi untuk peningkatan pengembangan yang tidak dicapai Bu Munah, apa ya yang ditingkatkan? Saya akan mencoba memperbaiki skenario pembelajaran saya, terus mencari metode-metode juga yang lain yang bisa saya terapkan. Ini terus belajar. Jadi metode Bu Munah ya yang ingin dikembangkan, ingin diperbaiki, dan selalu memotivasi anak ya. Jadi kan ada sebagian anak yang kurang Nah, termotivasi. itu juga selalu saya lakukan. Secara optimal. Dengan demikian strategi yang akan Bu Munah ambil untuk mencapai atau untuk tercapainya tujuan pembelajaran apa strateginya? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kemarin itu kan seperti yang kita lihat di modul itu saya sudah menerapkan diferensiasi konten. Dan diskusinya mereka setiap kelompok itu ada topik yang berbeda-beda, tapi masih dalam satu lingkup materi yang sama. Iya, jadi selalu ini ingin menerapkan metode Berdiferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ingin selalu dikembangkan. Kemudian awal sampai akhir tentunya Bu Munah mempunyai komitmen. Kira-kira komitmen Bu Munah dalam pembelajaran selanjutnya itu apa? Memperbaiki skenario pembelajaran saya. Sintaknya itu lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi skenario-nya harus diperbaiki. Jadi memang sudah baik, tapi perlu untuk diperbaiki lagi. Yang terakhir, tindak lanjutnya dari obrolan-obrolan kita ini dari awal sampai akhir tadi, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Munah lakukan untuk kedepannya?
saya akan terus belajar memperbaiki skenario, mencari metode yang sesuai juga, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat saya, ada sudah teman ya, teman sejawat saya, guru IPS yang lain, terus bapak ibu guru yang lebih senior. Jadi kalau dan Pak Irfai juga. Saya berarti libatkan saya juga. Ya. Jadi saling sharing ya kita saling sharing dengan teman, obrolan-obrolan santai. Jadi kita sampai mencapai pembelajaran yang optimal. Ya. Baik. Jadi terima kasih Bu Muna. Kita hari ini sudah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kemarin dari pembelajaran yang sudah Bu Muna lakukan, selalu ingin meningkatkan metode pembelajaran, memotivasi anak aktif dalam kelas sampai pada pencapaian yang optimal. Itu yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Muna laksanakan diperbaiki sampai pada pencapaian yang optimal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi praktek. Adapun refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut adalah pra-observasi. Tujuan pembelajaran telah disampaikan oleh Kuci, guru yang disupervisi, dengan jelas, yakni peserta didik mampu membuat langkah-langkah untuk pencegahan kelangkaan sumber daya alam. Area pengembangan yang hendak dicapai sudah disampaikan oleh Kuci, yakni pemahaman murid terhadap tujuan pembelajaran dan keaktifan murid dalam pembelajaran. Strategi yang dipersiapkan oleh Uji juga telah disampaikan, yaitu dengan pembelajaran group investigation atau investigasi kelompok. Observasi. Pembukaan kegiatan pembelajaran telah dilakukan oleh Koji atau guru yang disupervisi dengan baik, yakni salam, menanyakan kabar, berdoa, mengingatkan pembelajaran sebelumnya, speaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan ini telah dilakukan kegiatan diskusi yang diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil dengan bimbingan guru, dan semua kelompok telah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan dengan konten yang berbeda. Murid melalui diskusi kelompok menjawab pertanyaan sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang diberikan yang akan mereka presentasikan ke depan. Untuk keaktifan murid dinilai oleh murid melalui penilaian antar teman pada saat presentasi dan tanya jawab. Strategi yang dipersiapkan oleh Kuci juga telah disampaikan, yaitu dengan pembelajaran group investigation atau investigasi kelompok dengan harapan bisa mengaktifkan murid. Perlu ditingkatkan lagi sehingga murid lebih aktif karena ada sebagian murid yang belum aktif. Kegiatan penutup yaitu membuat kesimpulan telah dilakukan, namun belum mengadakan refleksi dengan murid di akhir pelajaran. Pasca observasi, Koji atau guru yang disupervisi menyadari bahwa perlu memperbaiki skenario pembelajaran sehingga kedepannya guru membuat skenario pembelajaran dengan lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid. Koji juga menyadari bahwa keaktifan murid terus perlu ditingkatkan dengan baik dengan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga bisa membuat murid nyaman dalam belajar. Koji menyampaikan pula bahwa perlu ada sharing dengan teman sejawat untuk meningkatkan kompetensinya secara optimal dalam pembelajaran. Sehingga di saat menemui kendala atau hambatan dalam pembelajaran mendapatkan solusinya. Demikian aksi nyata untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan sejawat lainnya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia.